Oke, kita mulai dengan membahas tugas terlebih dahulu ya. Tugas yang pertama, dapatkan turunan kedua dari fungsi parametrik berikut ini. X-nya diketahui 3 cos theta min cos pangkat 3 theta, kemudian Y-nya sama dengan 3 sin theta min sin pangkat 3 theta. Berarti kalau mau mencari turunan pertamanya, ini udah betul, turunan 3 cos theta itu kan min 3 sin theta. Kemudian turunan dari cos pangkat 3 itu adalah 3 cos pangkat 2. Tuh, terus dikali lagi sama turunannya cos adalah min sin. Jadi ini min 3 sin theta. Nah, di sini ada yang kurang teliti Cahya. Ini jadinya plus ya harusnya. Aduh, kan min sama min, jadi harusnya ini plus. Jadi harusnya plus 3 cos kuadrat theta sin theta. Gitu. Terus ini coba difaktorkan ya, dikeluarkan. 3 sin tetanya keluar, tapi di sini di akhirnya sudah betul. Oke, ini 3 sin teta kali cos pangkat 3, pangkat 2 kan plus, dikurangi 1. Oke, berarti dy tetanya 3 sin teta min sin pangkat 3 teta, jadi 3 cos teta min 3 sin pangkat 2 teta, turunnya sin adalah cos. Terus ini difaktorkan 3 cos tetanya sehingga tinggal 1 min sin kuadrat teta. 1 min sin sama dengan cos, jadinya 3 cos pangkat 3 teta. Oke, sudah betul. Kemudian dy dx-nya berarti kan dibagi tuh. dy dt dibagi dx dt. Berarti dy dt-nya, dy dt-nya 3 cos pangkat 3 dibagi 3 sin teta cos pangkat 2 teta min 1. Jadinya ini disederhanakan atau tidak? Oh enggak, dibiarkan. Oh cuma dicoret 3 ini ya. Jadi tinggal cos pangkat 3 teta per sin teta kali cos pangkat 2 teta min 1. Kemudian turunan keduanya berarti dimisalkan U-nya cos pangkat 3. Jadi turunannya ini sudah betul 3 cos pangkat 2 dikali min sin teta. Ini ada yang kurang tepat. Kalau minnya ditaruh di depan, harusnya ini nggak pakai lagi. Harusnya ini nggak usah. Jadi min 3 cos kuadrat theta dikali sin theta. Bukan dikurangi sin theta ya. Terus kalau V-nya sin theta dikali cos kuadrat theta min 1. Ini V aksennya turunnya sin ini kan cos. Terus setelah itu cos kuadrat theta min 1 tetap. Setelah itu ini ditambah sin tetanya tetap, terus dikali sama turunan dari cos kuadrat, yaitu 2 cos theta dikali, ini dikali atau dikurangi Cahya? Yang ini. Min 2 cos theta dikali sin theta itu. Sin theta. Oke, kalau dikali betul. Kalau ya, kalau kali betul ya, berarti minnya sudah ditaruh di depan, sehingga hasilnya tinggal min 2 cos theta dikali sin theta. Terus setelah itu dikalikan min 2 cos theta sin tetanya dengan sin theta. Jadi sin kuadrat theta cos theta. Betul. Cos tetanya dikeluarkan, berarti tinggal cos kuadrat theta min 1 min 2 sin kuadrat theta. Udah betul ini. Terus dimasukkan harusnya ya di aturan U per V. Oh ini disederhanakan dulu sama Cahya. Ini tadi terakhir min 2
Apa ini? Cos kuadrat min satu min 2 sin kuadrat. Cos kuadrat min satu min 2 sin kuadrat. Nah, sin kuadratnya dirubah jadi satu min cos kuadrat theta. Setelah itu ini dikalikan ya. Min 2 dikali satu jadinya min 2. Min 2 dikali min cos kuadrat theta jadi plus 2 cos kuadrat theta. Terus di sini 2 ditambah satu jadinya 3 cos kuadrat theta. Min satu sama min 2 jadi min 3. Setelah itu karena sama-sama punya 3, tiganya dikeluarkan. Sehingga yang di dalam kurung tinggal ini apa ini? Aduh, ini pangkat berapa cahaya? Angkat, angkat dua kayaknya ini. Kenapa jadi berupa pangkat nol? Kan Salah harusnya tulis tuh. tetap pangkat 2 kan? Iya, Kan iya, ini itu pangkat juga 2. itu. Hmm. Oke, berarti ini U kali V. U-nya tadi adalah cos pangkat 3. V-nya U aksen ya. U aksennya min 3 cos kuadrat dikali sin min 3 cos kuadrat dikali sin. Terus ini kenapa jadi sin pangkat 2? Padahal kan U aksennya sin pangkat 1. Oh, langsung dikali sama V ini ya. Makanya jadi sin pangkat 2 cos kuadrat min 1. Oke, dikurangi V aksen U. V aksennya, V aksennya tadi terakhir, oh V aksennya ini ya. Min 3 cos theta. Ini kenapa jadi cos pangkat 4? U-nya tadi, oh langsung dikali ya. Ini cos pangkat 3 U-nya. Berarti ini cos pangkat 3 dikali cos pangkat 1, maka jadi cos pangkat 4. Terus itu bawah sudah betul cosnya pangkat 2 dikurangi 1. Sehingga per V kuadrat. V-nya tadi adalah, berapa V-nya tadi? V-nya tadi adalah sin theta cos kuadrat theta min 1. Sin theta cos kuadrat theta min 1. Terus dikuadratkan. Di per V kuadrat. Hmm, terus setelah itu ini bisa disederhanakan nggak ya? Nggak bisa ya? Oh, harusnya ini bisa nih. Ada sama-sama cos kuadrat theta min 1. Berarti ini tuh bisa dilanjut sebenarnya. Bisa disederhanakan. Jadi ini ada sama dengan cos kuadrat theta min 1. Ini dikeluarkan. Berarti kan yang sisi kiri ini tinggal min 3 cos kuadrat theta sin kuadrat theta. Plus ini min 3 cos pangkat 4 theta. Terus dibagi sama sin kuadrat theta kali cos kuadrat theta min 1 pangkat 2. Jadi ini dicoret pangkat 1, ini dikurangi pangkat 1, jadi tinggal pangkat 1. Jadi ada yang bisa dikeluarkan lagi. Oh ini sebenarnya bisa. Coba ya, ini bisa disederhanakan lagi. Jadi cos kuadrat tetanya, min 3 cos kuadrat theta bisa keluar. Min 3 cos kuadrat theta. Jadi ini tinggal sin kuadrat theta min cos kuadrat theta. Ini dibagi lagi sama sin kuadrat theta. Ada itu sin kuadrat plus cos kuadrat sama dengan 1 ya. Kalau cos kuadrat theta dikurangi 1.
Nggak bisa ya. Jadi nanti ada dua. Sin kuadrat itu kan bisa berubah jadi satu min cos kuadrat. Jadi min 2 cos kuadrat. Padahal di bawah cuma ada cos aja, nggak ada duanya. Ya udah, di ini nggak jadi deh. Jadi terakhir sampai sini saja. Sampai sini aja. Disederhanakannya jadi tinggal itu atas. Nggak bisa disederhanakan lagi nih dari sini. Nggak bisa dia. Enggak. Udah lah. Ini kok nggak bisa dihapus ya? Sebentar. Terus. Oh, hasil akhirnya itu ya. Terus lanjut soal berikutnya, dapatkan turunan pertama dari fungsi implisit dengan metode turunan biasa dan turunan parsial. Berarti ini kalau pakai turunan biasa kan masing-masing diturunkan berdasarkan x ya, x kuadrat, x. Terus kalau ada pertarian x ditambah y kuadrat, jadi kita menganggap y ini sebagai fungsi terhadap x, sehingga antara pertarian turunan u kali v, jadi u aksen v ditambah aksen u. Kalau di sini ada per y, itu bagi Maaf, kok suaranya kecil ya? hah? Iya, saya yang Iya, Bu, suaranya kurang jelas. halo, jelas tidak suaranya? Halo, Belum, halo. belum, Bu. Ini padahal sudah ini. Halo, masih belum terdengar? Putus-putus atau gimana? Terdengar sih, Bu, cuman kayak jauh gitu loh. Kayak kecil. Hmm, padahal saya nggak pakai. Oh, nggak ada. Halo, halo, saya harus mendekat. Itu tadi barusan udah jelas sih, Bu, yang barusan. Halo, gini. Ya, iya jelas itu, Bu. Oke, berarti saya harus mendekati speakernya. Bentar-bentar. Oke, saya lanjut ya. Iya, Bu. Ini yang min 2y. Ini dapat dari mana, Cahya? Harusnya kan kalau misalkan pakai U kali V, ini kan U kali V, berarti kan U-nya itu adalah yang X atau min X gitu ya. Terus V-nya ini adalah yang Y kuadrat. Berarti kan kalau U aksen V, harusnya kan U aksennya kan min X, U-nya kan min X, berarti kan U aksennya min 1. Ini kalau diturunkan kan min 1.
Y kuadrat kalau diturunkan jadinya 2Y dikali DY dx. Sehingga kalau pakai U kali V berarti kan U aksen V ditambah V aksen U. U aksennya min 1 dikalikan V, V-nya Y kuadrat, terus ditambah V aksen. V aksennya ini 2Y dx dikali dengan U. U-nya min X. Gitu harusnya. Jadi bukan min 2Y, tapi harusnya min Y kuadrat. Terus dikurangi sama 2YX. Ini jadinya, ini berarti nggak pakai ini ya, harusnya kuadrat sama ini kurang 2Y. 2Y dx dikali X. Gitu. Untuk yang 3Y turunannya sudah betul, 3 dikali dy dx. Terus, otomatis bawahnya salah ini ya. Sebentar, berarti gimana ya? Saya tulis di bawahnya gini ya. Berarti ini 2X dikurangi Y kuadrat. Ditambah, dikurangi lagi jadi 2XY. 2XY dx. 2XY dx terus ditambah lagi sama 3 dx. Sama dengan 0. Gini kan ya? Berarti dx-nya dijadikan satu, dikumpulkan. Selain yang ada di dx, kita pindah ruas. Jadi di sini, ini tetap ada min atau dx-nya kita keluarkan. Dx, terus ini kita punya min 2xy, terus dx satu lagi punya 3. Terus 2x dipindah ruas, dipindah ruas jadi min 2x. Min y kuadrat dipindah ruas jadi plus y kuadrat. Sehingga dx-nya dibagi ya, dibagi semuanya dengan min 2xy plus 3. Dx-nya jadi min 2x ditambah y kuadrat dibagi min 2xy plus 3. Seperti itu. Bisa dipahami? Ada yang betul? Salah, Bu. Oke, nggak apa-apa. Yang penting nanti kalau kuis, oh ya, Em, sepertinya minggu depan saya mau adakan kuis ya. Kuis atau nanti aja ya? Ntar deh saya kasih tahu lagi ya. Soalnya kan materi tentang turunan kan udah selesai. Terus mau berlanjut ke aplikasi turunan harusnya hari ini tuh. Saya kan pengennya kalau sudah selesai babnya langsung ujian gitu kan. Tapi kita lihat aja deh minggu depan gimana baiknya. Oke, kita lanjut dulu. DDX diturunkan ya. DDX diturunkan berarti pakai aturan U per V. Nah, berarti di sini kan U-nya min 2X plus Y kuadrat. U, oh nggak cukup ya. Bentar-bentar. Jadi di sini U itu kan sama dengan min 2X plus Y kuadrat. Berarti DU DX-nya atau U aksennya berapa? Ada yang tahu? Turunan min 2X berapa? Halo? Turunan min Dua, 2X. Bu. Ah, Dua. min 2.
Terus turunan Y kuadrat, Ini saya nggak tahu itu, berapa? nggak tahu saya itu kalau itu bukan, Apa? masih bingung, masih bingung kalau itu aja sih teman-teman. Oh, jadi kalau Y kuadrat itu kan variabel lain ya. Y itu kita anggap sebagai fungsi dalam X. Jadi di dalam Y itu sebenarnya ada persamaan dalam X. Jadi bisa saja Y itu bisa diganti dengan misalkan 3x+2 gitu. Jadi karena Y itu adalah fungsi dalam X, maka kalau mau mencari turunan terhadap X dari Y kuadrat, kita turunkan dulu terhadap Y. Y kuadrat kalau diturunkan kan jadi 2Y. Nah, tapi jangan lupa dikali lagi sama turunan dalamnya atau turunan Y terhadap X. Kita notasikan sebagai dy dx. Gini. Nah, sekarang kalau misalkan V-nya adalah min 2xy ditambah 3. Berarti V aksennya, ada yang tahu berapa V aksennya? Berapa, Ella? Min 2 Y dy dx. Min 2y dy dx. Iki nggak konsep apa iki? Pakai U kali V. Pakai U, U-nya misalkan min 2x. Y-nya misal, UV ya, sorry kok Y. V-nya berarti harusnya, bentar, V. V-nya berarti kan Y. Berarti U aksennya kan ini min 2 ya. Min 2. Terus kalau V-nya itu Y, berarti V aksennya dy dx. dx. Gini kan. Berarti kalau rumusnya U kali V kemarin apa? U aksen V plus V aksen U. Nah, U aksen V berarti min 2 kali V min 2Y ya. Ditambah V aksen. V aksennya ini adalah dy dx dikali U. U-nya adalah min 2x. Nih. Terus sebenarnya ditambah 3 lagi. Ditambah 3, maksudnya turunan dari 3 berapa? 0. Nol. Jadi 3-nya nggak usah ditulis. Atau turunan 3-nya nggak usah ada. Terus berarti kita pakai U per V sekarang. Kan bentuknya ini pembagian. Berarti kalau mau mencari turunan kedua, berarti pakai U aksen V. U aksennya adalah min 2 plus 2Y dy dx. Dy dx-nya ditulis dy dx dulu ya. Atau disingkat di aksen gitu ya. Boleh kan? Di aksen biar nggak penuh tulisnya. Disingkat di aksen. Terus habis itu U aksen dikali V. V-nya di sini adalah min 2xy plus 3. U aksen V min V aksen U. V aksennya adalah min 2y min 2x dy dx. V aksen U. U-nya adalah min 2x plus y kuadrat. Seperti ini. Oh ya, jangan Pak. Terus dibagi sama V kuadrat. Min 2xy plus 3 kuadrat. Gini. Ini kira-kira bisa disederhanakan tidak ya? Sepertinya tidak ada yang bisa dicoret. Ya udah biarkan begini saja. Kalau tidak ada yang bisa disederhanakan, dibiarkan saja. Oke, ada pertanyaan tidak? Ini harusnya tadi dikurung ya. Ini semua satuan. Ada pertanyaan tidak?
Jelas ya? Jelas. Lanjut. Ini soalnya apa ini? Oh, soal yang sama, cuman pakai eh eh ini tuh cuman disuruh nyari turunan pertama aja ya ternyata. Saya tadi Ya, sampai Bu. turunan kedua. Jawab, jawaban saya cuma sampai yang atas itu sih, Oke, Bu. oke. Saya kira masih sama kayak soal nomor satu tadi. Nomor satu tadi kan disuruh sampai turunan kedua ya. Ini, oh ternyata cuma sampai turunan pertama. Oke, berarti jawaban akhirnya cuman ini aja ya. Nih, ini terus kalau pakai metode yang kedua, turunan parsial. Kalau parsial berarti dianggap selain variabel X, kalau misalkan kita turunkan terhadap X, berarti Y-nya itu hanya suatu bilangan tertentu. Jadi ini oh, ini pakai Z. Z-nya X kuadrat min XY kuadrat plus 3Y. Ini ya. Ini saya koreksi sedikit penulisannya ya. Jadi ini kurang tepat kalau ada tanda sama dengan nolnya. Jadi diturun. Kalau misalkan mau nulis sama dengan nol, berarti nggak pakai tanda ini. Jadi harus milih. Kalau turunan, turunan aja. Kalau persamaan, persamaan aja. Jadi penulisannya itu antara diturunkan terhadap X dari X kuadrat secara parsial ya turunannya ini. Min XY kuadrat plus 3Y. Terus satunya lagi atau nulisnya itu X kuadrat min XY plus 3Y itu sama dengan nol. Gini. Jadi tidak mungkin turunan parsial tuh disama dengankan nol tuh. Nah, kalau sudah, berarti di sini tujuannya ini dibilang sama dengan nol itu kan menganggap bahwa nilai Z-nya ini sebesar X kuadrat min XY plus 3Y. Jadi kalau ada tulisan del Z per del X, artinya kita mau cari turunan dari X kuadrat. Betul, ini 2X. Turunan min XY secara parsial, berarti kita anggap Y itu suatu bilangan tertentu, anggap aja Y angka 2. Berarti sama seperti kalau kita mencari turunan 2X. Turunan 2X adalah 2. Berarti kalau 2 itu sama dengan Y, berarti turunannya ini adalah min Y. Begitu juga 3Y. 3Y kan berarti kayak 3 dikali 2, 6. 6 diturunkan, berarti kan 0. Makanya ini sudah betul. Ini nggak ada turun atau turunannya sama dengan 0. Terus diturunkan parsial terhadap Y, berarti kita sekarang anggap X kuadrat itu suatu bilangan tertentu. Sehingga kalau diturunkan nilainya sama dengan 0. Terus min XY diturunkan terhadap Y, berarti X-nya ini kan suatu bilangan tertentu. Berarti sisa tinggal min X. Cuman, ini kenapa ada 2Y ya, Cahya? Harusnya jawabannya hanya min X saja. Terus ditambah sama 3Y. 3Y diturunkan terhadap Y sisa 3. Nih. Jadi hasilnya hmm, del ZX per del ZY ya. Bentar. Ya, ini berarti del ZX-nya 2X min Y dikasih min depannya dibagi min X ini harusnya nggak ada ya. Ini harusnya tidak ada. Harusnya ini hilang. Min X plus 3. Jawabannya sama nggak sama kayak tadi? Tadi hasilnya min 2X plus Y kuadrat. Oh ya Allah. Iya saya salah nulis. Ini harusnya Y kuadrat ya. X kuadrat min XY kuadrat plus 3Y.
C, C, C. Jadi kalau diturunkan terhadap X, harusnya ini masih sisa Y kuadrat. Nggak jadi salah. Nggak jadi benar. Ada yang salah. Harusnya 2X min Y kuadrat. Berarti ini harus ada kuadratnya. Terus kalau ini diturunkan, berarti tadi sudah betul. Berarti tadi benar ada duanya. Min X, terus turunan Y kuadrat kan 2Y. Berarti ini min 2Y. Ini duanya kemana cahaya? Hasil akhirnya harusnya ini min 2 XY plus 3. Begitu. Sama nggak kayak tadi berarti? Hasilnya jadinya min 2X plus Y kuadrat. Min 2X plus Y kuadrat. Sama ya, dibagi min 2XY plus 3. Oke. Ada pertanyaan nggak sampai sini? Lanjut ya. Yang B, soalnya masih sama ya, pakai dua cara. Hmm, XY min Y pangkat 3 sama dengan 14. Diturunkan biasa, jadi berarti kan di sini X-nya itu kan seperti U. V-nya berarti Y. Berarti U aksennya itu 1. V aksennya itu adalah D dx atau Y aksen. Gini ya. Berarti, tulis D dx aja deh. Biar sama kayak yang dikerjakan Cahya. Jadi ini sama dengan D dx. Nah, berarti U kali V. Berarti X dikali D dx. Oke, itu udah betul ya. Ditambah V aksen, eh, U aksen V. Oh, U aksen V hasilnya yang Y ini. Terus V aksen U hasilnya adalah X D dx. Dikurangi Y pangkat 3. Betul. 3-nya ke depan, pangkatnya dikurangi 1, terus dikali lagi sama D dx. Sama dengan, nah ini kesalahannya. Ruas kiri kan diturunkan terhadap terhadap X. Berarti ruas kanan juga diturunkan terhadap X. 14 kalau diturunkan itu hasilnya sama dengan 0. Jadi ini harusnya sama dengan 0. Ini harusnya nggak ada 14. Terus ini idenya dikelompokkan ya di dx-nya. Terus plus y-nya dipindah. Ini sudah betul di min y. Terus di dx-nya dikelompokkan jadi ada x sama min 3y kuadrat. Ini harusnya nggak ada yang 14 ini ya. Jadi hasil akhirnya harusnya adalah min y per x min 3y kuadrat. Seperti itu. Selanjutnya kalau pakai parsial. Berarti kan diturunkan terhadap x secara parsial. X diturunkan jadi satu kali Y. Ini ya. Ini tadi ada koreksi penulisannya ini ya. Jadi jangan nulis seperti ini. Atau kalau mau nulis maksudnya diturun, enggak juga sih. Ya jangan deh. Hindari penulisan seperti ini. Jadi langsung aja ditulis Z-nya itu adalah X. Z itu kan yang ruas kanannya harus sama dengan 0. Berarti kalau kalian punya XY min Y pangkat 3 sama dengan 14, berarti Z-nya itu, atau ini dipindah ruas terlebih dahulu, jadi min 14. Terus berarti Z-nya itu adalah yang ini semuanya. Jadi Z itu adalah yang sama dengan 0. Berarti Z-nya adalah XY XY min Y pangkat 3 min 14. XY diturunkan parsial terhadap X hasilnya 1 kali Y. Min Y pangkat 3 diturunkan terhadap X 0. Min 14 diturunkan terhadap X juga 0. Jadi hasilnya adalah Y. Ini sudah betul. Terus Z turunkan parsial terhadap Y. Berarti Y-nya diturunkan kan 1. 1 kali X. Betul ini jadi X. Terus Y pangkat 3 diturunkan jadi 3Y pangkat 2. Terus min 14 diturunkan jadi 0.
Ini ditulis ulang jadi X min 3Y kuadrat. Sehingga DDX-nya adalah min Y per X min 3Y kuadrat. Seperti itu. Sama ya, sama kayak atas. Tuh, harusnya sama. Jadi artinya dengan menggunakan metode diferensial biasa maupun parsial, hasilnya harusnya sama. Jadi buat ngecek jawabannya benar atau enggak, itu bisa dengan menggunakan dua metode. Hasilnya harusnya dengan metode apapun sama. Ada pertanyaan sampai sini? Jelas ya? Oke, selanjutnya ke materi baru tentang apa ya? Tentang penerapan turunan. Oke, sebentar saya stop share dulu. Oke. Bentar. Oke, saya mulai ya. Hmm, ke materi aplikasi atau penerapan turunan ya. Dalam menentukan persamaan garis tinggung, persamaan garis normal, jari-jari, dan kelengkungan. Oke, aplikasi turunan ya. Aplikasi turunan yang pertama ini pada persamaan saya singkat ya, pada persamaan garis tinggung. Ini. Jadi langsung aja misalkan kita punya kurva. Kurvanya misal ya ini, misal diketahui ada kurva Y sama dengan Y kuadrat sama dengan 11 min 10 per 4 min X. Gini. Terus
kita mau mencari persamaan garis singgung. Misal Y kuadrat punya garis singgung. Garis singgung. Di titik berapa? 6,4 misalkan. Di titik 6,4. Sebentar, biar ada bayangan ya. Saya pause dulu deh. Saya nunjukin kurvanya dulu deh, biar ya. Apa yang namanya itu? Panas. Nih, lihat ya. Misal kita tadi punya grafik Y pangkat 2 sama dengan 11 dikurangi 10 per 4 min X. Nah, kurang lebih grafiknya seperti ini. Terus kita tadi mau mencari garis singgung di titik 6,4 ya. 6,4. Nah, di sini nih. Kita mau cari garis singgung di sini. Garis singgungnya itu kan berarti berupa garis lurus ya, linear. Jadi, dari sini. 6,4 ya. 6,4. Berarti sini deh. Coba kita tempel di sini. Di mana? Nah, gini ya. Nah, grafiknya kan seperti ini. Terus kita mau cari garis singgung di 6,4. Berarti kan si warna apa hitam ya. Jadi kurang lebih, kok dia nggak mau? Oh, bentar. Kurang lebih gambarnya nanti seperti ini ya. Kurang lebih lah ya, 6,4. Jadi garis lurus di 6,4. Bukan garis lurus ya, garis lurus punya kemiringan tertentu di 6,4. Nah, garis singgung ini bisa kita dapatkan dengan menggunakan konsep diferensial atau turunan. Jadi, garis singgung tadi kan punya kemiringan. Garis linear ini kan punya kemiringan ya. Nah, kemiringannya ini bisa kita dapatkan dengan menggunakan turunan pertamanya. Jadi, kemiringan itu dinotasikan sebesar M. Jadi, garis singgung ini namanya garis singgung, berarti bentuknya nanti itu persamaan linear karena garisnya kan garis lurus Y sama dengan MX plus C. Nah, kita dapetin M ini dengan konsep turunan. Kita cari turunan pertama di titik singgungnya dengan mensubstitusi nilai X-nya sebesar titik singgungnya. Jadi kalau ini dia menyinggung di titik singgung X sama dengan 6, setelah kita cari turunannya, kita substitusikan nilai X-nya sebesar 6. Jadi langkah pertamanya kita cari terlebih dahulu dy dx-nya. Kalau bentuknya Y kuadrat sama dengan 11 min 10 per 4 min X, ini kan berarti bisa pakai konsep
apa yang barusan turunan implisit ya. Jadi masing-masing kita bisa turunkan terhadap X. Ruas kiri yang Y kuadrat kita turunkan terhadap X. Ruas kanan juga kita turunkan terhadap X. Seperti ini. Jadi Y kuadrat kan kalau diturunkan berarti diturunkan terlebih dahulu terhadap Y. Terus dikali lagi sama turunannya Y terhadap X. 11 diturunkan jadi 0. Terus ini ada min 10 per 4 min X. Jadi min 10 kita cari turunan dari 1/4 min X itu kan sama dengan 4 min X pangkat min 1. Sehingga di sini nilai 2Y dikali dy dx-nya itu tetap min 10, terus pangkat min satunya ke depan, konsep turunan ya, pangkatnya ke depan, terus pangkatnya dikurangi 1. Min 1 dikurangi 1 jadi min 2. Nah, belum selesai. Terus dikali lagi sama turunan dari si 4 min X ini. Turunan 4, 0, turunan min X min 1. Itu. Sehingga kalau disederhanakan ya, ini ada min 10 sama min 1 jadinya kan plus 10. Plus 10 sama min 1 jadinya min 1 ya. Jadi ini tetap min 10 karena pangkatnya negatif berarti bisa berubah jadi bentuk pecahan tapi pangkatnya jadi berlainan tanda. Awalnya negatif berarti ini jadi positif. Seperti ini. Nah berarti dy dx-nya kita tinggal membagi semuanya dengan 2y. Berarti min 10 per 2y dikali 4 min x pangkat 2. Seperti ini. Sehingga nilai nilai M, berarti nilai M-nya itu kan turunan pertama, terus disubstitusi di titik singgung. Titik singgungnya ini kan berarti artinya nilai X-nya 6, nilai Y-nya 4. Kita ganti. Jadi di sini ada min 10 per 2 kali Y, Y-nya 4. Terus dikali sama 4 min X. X-nya, X-nya 6 dipangkatkan 2. Jadi ini min 10 bagi 2 sisa 5 ya. Jadi tetap ada min 5 per 4. 4 dikurangi 6 min 2 pangkat 2. Jadi kita punya gradiennya atau M-nya adalah 4 kali 4, 16. Jelas sampai sini? Atau ada pertanyaan? Jelas ya? Nah, pertanyaannya kan garis singgung. Berarti bentuknya kan harus Y sama dengan MX plus C ini kan. Ini harus kita punya MX plus C. Padahal kita baru dapat M-nya. Berarti nilai C-nya berapa? Nah, kita bisa substitusi. Y-nya tadi kan 4. Ya, kita hitung nilai C-nya dengan cara mengganti Y-nya itu sebesar 4. M-nya kita ganti min 5 per 16. X-nya kita ganti jadi 6. Terus ini ditambah C. Berarti C-nya itu sama dengan 4. Min ini 6 sama 16 bisa dibagi 2, 3 bagi 2, 8. Min 5 kali 3 kan min 15. Dipindah ruas ke depan, dipindah ruas ya, ke depan jadinya plus 15 per 8. Berarti disamakan penyebutnya. Jadi 8 kali 4, 32 ditambah 15. Berarti hasilnya 47 per 8. Sehingga kesimpulannya nilai atau persamaan garis singgungnya berarti ini adalah Y sama dengan M-nya min 5 per 16.
X, C-nya adalah 47/8. Seperti ini. Sampai sini jelas? Ada pertanyaan tidak? Kalau nggak ada yang nanya, saya anggap jelas ya. Saya lanjut ke persamaan garis normal. Nah, kalau garis singgung tadi itu kan ada satu kurva, terus diketahui menyinggung di suatu titik, titiknya tadi kan 6,4. Nah, kalau garis normal itu adalah garis yang tegak lurus terhadap garis singgungnya. Ya, garis normal ini adalah garis yang tegak lurus terhadap garis singgungnya. Jadi, tadi kan titiknya di sini ya. Titiknya di sini. Hmm. Misal garis normalnya warna hijau. Berarti kurang lebih gambarnya gini. Red, gitu. Di mana hubungan antara garis singgung sama garis normal itu tegak lurus, membentuk siku-siku. Nah, konsep tegak lurus itu, jadi ini kalau mau mencari garis normal ya, garis normal pada, nih, kalau persamaan garis normal, atau saya singkat PGN gitu, itu deh, persamaan garis normal, atau disingkat sebagai PGN. Itu adalah hubungannya dengan PGS tadi, dia ini, aduh, dia ini tegak lurus terhadap garis singgungnya. Persamaan garis normal ini tegak lurus terhadap persamaan garis singgungnya. Nah, hubungan kalau dia tegak lurus membentuk siku-siku, kalau dia tegak lurus ya, atau hubungan PGN dan PGS, itu dari gradiennya bisa dilihat bahwa gradien garis normal atau M1 dikali dengan gradiennya garis singgung atau M2 itu nilainya sama dengan -1. Gitu. Jadi kalau tadi kita punya gradiennya sebesar -5/16, jadi misalkan gradien garis singgung, M1 ini adalah gradien garis singgung. Sedangkan kalau M2 ini adalah gradien garis normal. Nah, tadi diketahui M1-nya -5/16. M1 dikali M2 tadi harus sama dengan -1. Berarti -5/16 dikali M2 harus sama dengan -1. Atau artinya M2 itu adalah -1 dikali 16 per -5. Atau hasilnya adalah 16/5. Ini bisa juga sih ditulis di sini catatannya. M2 itu berarti sama dengan -1 dibagi M1. Gitu. Nah, kalau sudah, baru kita substitusi ke persamaan garis lurus. Karena garis normal juga bentuknya adalah garis lurus. Jadi bentuknya garis normal itu juga sama. PGN, ini bentuknya juga Y sama dengan MX plus C. Cuman MX-nya di sini dia menggunakan M2, di mana M2 itu adalah -1 dibagi M1. Seperti itu. Nah, berarti kan karena sama-sama MX plus C ya, berarti cara mendapatkan C-nya juga sama. Kita substitusi titik singgungnya, Y-nya 4, X-nya 6. Y-nya 4, Y-nya Y-nya 4, sebentar.
Berarti di sini Y-nya 4 sama dengan M2-nya 16/5. X-nya 6 ya tadi. X-nya 6. Ditambah C. Berarti C-nya adalah 4 dikurangi 16 kali 6 itu 96/5. Berarti ini semuanya dibagi 5. Penyebutnya jadi 5. 5 kali 4. 5 kali 4 jadi 20 dikurangi 96. Berarti hasilnya -76/5. Sehingga persamaan garis normal, kita tinggal masukkan Y-nya sama dengan M-nya tadi kita dapat 16/5. X ditambah C. C-nya adalah -76/5. Begitu. Selesai. Ada pertanyaan sampai sini? Kalau nggak ada, saya lanjut ke topik berikutnya tentang menghitung jari-jari dari suatu kelengkungan. Jadi misal pakai grafik yang sama aja ya ini ya. Nah, jari-jari itu kan definisinya setengahnya diameter kan ya. Artinya kalau diameter itu kan jarak dari sisi lengkung ke pusat, terus dari pusat ke sisi lengkung satunya lagi. Nah, berarti kalau jari-jari itu di sini artinya jarak suatu titik dari pusat dari suatu titik kelengkungan ini ke pusat kelengkungannya. Jadi kalau lihat dari grafik yang ini tadi ya, oke. Misalkan kita kasih warna ungu, nggak, biru aja. Jadi misalkan ini kita punya titik pusat kelengkungannya di sini. Berarti yang dimaksud jari-jari itu adalah jarak dari kelengkungan atau kurva, jarak dari kurva titik di kurva ini terhadap pusat kelengkungannya. Ini namanya jari-jarinya. Nah, cara menentukan jari-jarinya itu berapa, besarnya berapa, itu kita bisa menggunakan konsep turunan. Misal dengan soal yang sama ya, kayak yang tadi. Berarti kalau mau menghitung jari-jari, nih ya, kok biru? Jari-jari, atau disingkatnya sebesar R, itu bisa kita dapatkan dengan cara rumus ini. 1 ditambah turunan pertama atau di dx, terus ini dikuadratkan. Setelah dikuadratkan, ditambah dengan 1, terus dipangkat 3/2. Terus dibagi sama turunan kedua. D kuadrat Y per dx kuadrat. Salah-salah, dx kuadrat. Seperti ini. Jadi kalau tadi kita punya dx-nya -10/2y. Jadi kalau tadi kita punya dx-nya itu adalah -10/2y dikali 4 min x kuadrat. Dikali 4 min x kuadrat. Ini kan ini. Kuadratnya di luar apa di dalam? Oh, di luar ternyata. 4x, 4 min x kuadrat. Nah, berarti kan kita butuh mencari turunan keduanya ya. Cari turunan kedua,
Hmm, berarti pakai U per V. U per V atau ya bolehlah U per V ya. Berarti ini kan bentuknya pembagian. Kalau mau mencari D kuadrat Y per DX kuadrat, ini berarti kita pakai konsep U per V. Di mana U aksen V dikurangi V aksen U per V kuadrat. Nah, U-nya ini berarti kan min 10. Sedangkan V-nya adalah 2Y dikali 4 min X pangkat 2. Nah, ini lagi pakai U kali V lagi ya ini berarti. Ini dianggap U juga, ini dianggap V. Kalau mau langsung ya, berarti V aksennya. Kalau ini tadi kan berarti U aksennya turunan min 10 kan 0. Berarti V aksennya ini adalah 2Y diturunkan jadi 2Y aksen. Terus, atau 2 dx itu ya, U aksen P. P-nya adalah 4 min X kuadrat. Ditambah V aksen U. U-nya 2Y, V aksennya berarti 2 dikali 4 min X pangkat 1. Dikali lagi sama turunan dari 4 min X, yaitu min 1. Sehingga hasilnya 2Y aksen. Aksennya ini ya, atau 2D dx, 4 min X pangkat 2. Terus ini ada min, berarti min 2Y kali 2 berarti 4Y dikali 4 min X. Gini. Nah, oh Y aksennya boleh disubstitusi ya. Misal kita mau mensubstitusi, kita taruh di sini ya. Kita lanjutkan di sini. Kalau V aksennya di 2 dikali Y aksen. Y aksennya kan tadi min 10 atau di X-nya kan min 10 di per 2Y 4 min X pangkat 2. Terus ini kan dikali lagi sama 4 min X pangkat 2 gini kan. Nah ini kan bisa dicoret. Ini sama ini bisa dicoret. Terus masih lanjut ya, ada min 4Y dikali 4 min X. Jadi V aksennya itu besarnya adalah min 20 atau 2 sama 2-nya bisa dicoret ya ini ya. Min 10 ini diganti jadi min 10 per Y dikurangi ini jadi min 4Y kali 4 kita kalikan ya coba ya. Jadi min 16Y plus 4XY. Ini V aksennya. Sehingga kalau kita masukkan ke sini, U aksennya kan 0. Jadi tetap 0 ya, dikurangi V aksen. Dikurangi sama V aksen, jadi V aksennya itu ya. Jadi ini min dikali min, atau langsung aja ya. Jadi ini plus 10 per Y, terus ini plus 16Y min 4XY dibagi V kuadrat. 2Y dikuadratkan jadi 4Y kuadrat, 4 min X dikuadratkan jadi 4 min X pangkat 4. Seperti itu. Nah, kalau sudah dapat turunan pertama, turunan kedua, bisa kita substitusi di titik singgungnya. Jadi ini nilainya itu disubstitusi di titik singgung. Tadi titik singgungnya adalah 6,4 ya. Jadi ini bisa diganti nilai d dx, di mana x-nya 6, terus y-nya 4. Jadi hasilnya ini min 10 per 2y, y-nya 4, dikali 4 min 6, pangkat 2. Oh, tadi kita sudah hitung ya. Ini d dx berarti sama seperti gradiennya tadi ini ya. Gradiennya dapatnya min 5 per 16. Min 5 per 16. Berarti ini turunan keduanya juga disubstitusi di X sama dengan 6, Y sama dengan 4. Sehingga hasilnya
10 per Y, Y-nya 4, ditambah 16 kali Y-nya 4, min 4, X-nya 6, dikali Y, Y-nya 4, dibagi 4, Y kuadrat. 16 dikali 4, min X-nya 6, pangkat 4. Seperti ini. Nah, ini kan 4 kali, oh enggak deh. Oke deh. Ini kan sama-sama 4 kali 4, 16 ya. Ini bisa disederhanakan jadi 10 per 6 plus 16. 4 diminus 6. Dibagi berapa ini? 64 dikali 2 pangkat 4, 16. Sehingga ini 10 per 6 bisa disederhanakan jadi 5 per 3. 5 per 3 ditambah 16 dikali min 2 dibagi, wah banyak ya, 64 kali 16. Kayak kalkulator aja, 64 kali 16, 1024. Atau ini bisa dirubah jadi per 3 semuanya. Jadi ini 5 min 32 dibagi 1024, artinya dikali 1/1024. Berarti hasilnya 32 dikurangi 5, jadi 27. Ini min 27 ya. Ini adalah min 27, min 27 dibagi 3, jadi min 9. Berarti hasilnya adalah min 9 per 1024. Gitu. Terakhir baru kita masukkan ke sini, ke nilai rumusnya jari-jari yang ini. Berarti ini jari-jarinya, R-nya itu sama dengan 1 ditambah DDX-nya kan min 5 per 16. Dipangkatkan 2, terus nanti dipangkatkan 3 per 2, dibagi min 9 per 1024. Seperti itu. Nanti ini hasilnya boleh pakai kalkulator biar lebih cantik lagi. Kurang lebih seperti ini cara menghitung jari-jari. Ada pertanyaan? Selanjutnya ke pusat kelengkungan. Pusat kelengkungan. Namanya pusat kelengkungan itu kan berarti suatu titik gitu ya, titik koordinat. Jadi pusat kelengkungan itu besarnya adalah titik koordinat H, K. Jadi koordinat X-nya sebesar H, koordinat Y-nya sebesar K. Di mana besarnya nilai H itu adalah X1 dikurangi R sin theta. Terus untuk K-nya adalah Y1 ditambah R cos theta. R cos theta. Ini. X1 sama Y1 itu apa? X1 sama Y1 tadi yang titik singgungnya tadi. Karena titik singgung. Jadi kalau untuk soal yang tadi ya, berarti jadi ini pusat kelengkungan intinya ini. Jadi kalau untuk soal yang tadi, berarti dia punya nilai pusat, titik pusat X-nya, kan X 6,4 ya tadi ya. Berarti 6 dikurangi jari-jarinya tadi. Kita hitung dulu aja ini ya. Kita belum tahu jari-jarinya berarti ya. Oke, coba kita hitung dulu di sini deh. Kita lanjutkan di sini menghitung jari-jarinya. Jadi kita punya 1 plus 5 kuadrat, 25, 16 dikuadratkan, 256 ya.
per 256. Terus ditambah 1 dulu, nanti harus dipangkat 3/2, dibagi berapa tadi? Min 9 per 1024. Min 9 per 1024. Jadi ini 256 ini tadi ya. 256. Berarti 256 ditambah 25 dibagi 256 pangkat 3/2. Dibagi min 9 per berarti dikali 1024 per min 9. 256 ditambah 25 hasilnya 281 per 256 gini ya. Per 3 pangkat pangkat 3/2 kali 1024 dibagi 9. Langsung kita hitung aja ya. 1024 dibagi 9. Hasilnya min 113,77 atau 78 gitu ya. Terus 281 dibagi 256. Hasilnya adalah 1,097 atau 98. Saya bulatkan ya. Pangkat 3/2. Dari min 113, koma 78. 78. Ini pangkat 3/2. Pangkat 3/2. 1,15. Dikali lagi sama 113,78. Hasilnya 130,847. Ini. Berarti nanti R-nya kita ganti jadi min sama min jadinya plus ya ini. 130,847 kali sin teta. Nah, di sini kita butuh mencari tetanya terlebih dahulu. Nih ya, teta, kita kan harus tahu sudut yang dibentuk itu berapa. Nah, teta itu besarnya dari arkes tan, arkes tan, arkes tan ddx, arkes tan dari gradien gitu aja ya. Jadi kalau ini berarti tetanya itu, nih ya, diingat-ingat, tetanya besar dari arkes tan dari gradien. Berarti kita cari terlebih dahulu arkes tan dari gradiennya tadi sebesar, gradien tadi berapa besarnya gradiennya? Min 5/16. Gradiennya adalah min 5/16. Kita hitung dulu ya, pakai alat bantu. Arkes tan itu kalau di kalkulator bisa bentuknya tan pangkat min 1. Tan pangkat min 1 dari min 5/16. Hasilnya adalah min 17. Tetanya adalah min 17,35. Jadi nanti kita hitung sin tetanya di sini adalah sin dari min 17,35. Sedangkan koordinat y-nya sama. Y-nya titik singgungan tadi kan 4 ya. 4 ditambah R-nya 130. Oh, R-nya, sorry. Ini berarti ada tanda negatif di sini. Negatif. Min 130,847. Cos tetanya sama, 17,35. Kalau dihitung, bentar ya kita coba cari nilainya dari sin min
17,3. Kalian juga boleh praktekkan ya. Barangkali kebingungan kebingungan mencari nilai dari arcus sin ataupun sin theta. Ini didapatkan min 0,298. Kita kalikan dengan 130,847. Hasilnya baru ditambah dengan 6. Di koordinat X-nya adalah min 33,02. Sedangkan Y, kita cari cos-nya terlebih dahulu. Cos dari min 17,35. 17,35. Terus kita kali hasilnya, kita kalikan dengan 130,847. Dikali sama 130,847. 124 ini. Terus kita kurangi 4. Jadi hasilnya min 120,89 ini. Jadi koordinat foto pusat kelengkungannya, jadi kesimpulannya pusat kelengkungannya X-nya besarnya min 33,02, Y-nya min 120,89. Seperti itu. Sampai sini ada pertanyaan tidak? Nggak ada ya? Kalau nggak ada, saya tulis latihan soal ya. Tugasnya, tugasnya satu saja, tapi mencakup semuanya. Jadi yang pertama, dapatkan yang pertama ya, satu titik persamaan garis singgung. Eh, PGS dulu. Yang kedua, persamaan garis normal. Yang ketiga, jari-jari. Bu, halo, tes. Ya, halo. Aku mau tanya sedikit. Ya, boleh. Bentar. Tapi saya error. Halo? Ya, halo. Kedengaran? Mhm. Silakan Ella, saya sambil tulis ya. Halo Ella, Ella jadi tanya tidak? Oh, mikrofonnya error. Oke, sih. Hilang. Tugasnya tadi. Ini ya,
Tugasnya 4 ini, dapatkan satu persamaan garis singgung, persamaan garis normal, jari-jari, dan pusat kelengkungan dari kurva Y sama dengan X plus 3X kuadrat min X pangkat 3 pada X sama dengan 0. Artinya titik singgungnya X sama dengan 0. Gitu. Kalau misalkan Y-nya belum diketahui, untuk dapetin Y-nya, kalian tinggal substitusi ke persamaan kurvanya ini. Jadi kalau X-nya 0 kan berarti 0 ditambah 3 kali 0 kuadrat dikurangi 0 pangkat 3. Berarti Y-nya juga 0. Gitu. Sampai sini ada pertanyaan. Oh ini, Ella. Arkestan cara ngitungnya gimana? Arkestan, atau gini ya, saya tunjukin kayak kalkulator laptop. Coba ini mungkin ada ya. Saya stop share dulu. Jadi saya pakai kalkulator HP. Jadi saya bingung nunjukinnya gimana. Coba kalau ini. Ada nggak Arkes? Ada dong harusnya. Nih, sebentar, sebentar. Terlihat nggak kalkulatornya? Kok hilang lagi? Si, 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 si. Oke. Jadi kalau menghitung arkestan itu sama seperti tan inverse. Jadi kalau di kalkulator nih ya, trigonometri kan cuma ada sin, cos, tan. Nah, kalau arkestan itu di yang second ini, diklik dulu, terus ada tan pangkat min 1. Nah, berarti ini tan inverse dari berapa tadi kita hitung? Min 5/16 gitu ya. Min, sorry, sorry. Berarti ini dihitung mini dulu. Min 5 per 16. Hasilnya kan min 0,3125. Terus kita cari tannya, tan inverse-nya. Nah, hasilnya min 17,35. Ini tadi. Min 17,35. Begitu. Tapi kalau mau mencari kayak sin-nya aja, ya udah pakai ini dihapus. Terus dipakai apa ini? C. Oke. Jadi ini kalau pakai ini nih. Sin. Oh, kalau ini kalkulatornya harus ditulis dulu ya. Harus ditulis dulu min 17,35 itu baru diklik sinnya. Nah, nanti hasilnya dapat ini terus kita kalikan dengan 130,847 terus ditambah 6. Nah, hasilnya min 33,019. Ini saya tadi bulatkan jadi min 33,02. Seperti itu. Ada pertanyaan lagi? Cukup jelas? Oke, jelas ya lah. Oke, saya rasa cukup perkuliahan hari ini. Em, Silakan berlatih lagi ya. Sebenarnya banyak latihan soal di modul ajar yang pernah saya share di LMS. Paling atas sendiri itu kan ada modul ajar. Di situ ada banyak latihan soal. Jadi mungkin kalau saya cuma ngasih tugasnya 1 2 soal, mungkin kalau bisa berlatih lebih banyak lagi, bisa mengacu di modul ajar yang sudah pernah saya push di minggu pertama itu ya di atas. Jadi matematika itu sebenarnya harus banyak latihan soalnya gitu. Tapi untuk penilaiannya saya cuma cukup ngambil 1 2 soal aja. Tapi selebihnya saya harap kalian belajar mandiri gitu ya. Jadi jangan kalau misalkan tugasnya cuma segitu, belajarnya cuma sampai segitu aja. Saya harap bisa berlatih lebih banyak soal-soalnya. Kalau misalkan ada yang kesulitan, bisa ditanyakan saat sesi Zoom seperti ini. Oke? Oke, saya rasa cukup.
perkuliahan hari ini. Terima kasih atas kehadirannya. Mohon maaf kalau ada salah kata. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima Waalaikumsalam kasih. warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama.